maka orang tua harus bisa mengawasi, melihat kegiatan anak-anaknya apa. Tapi jangan sekali-kali orang tua menegur langsung. Lagi-lagi pengalaman baru membuat para remaja belajar untuk lebih mandiri, menghargai, dan mampu berpikir secara bijak tentang kondisi, situasi, dan lingkungan baru. Remaja mudah terbawa kepada kenakalan remaja seperti bully, provokasi. Remaja itu masuk fase-fase dalam pencarian jati diri. Nah, jati diri seperti apa sih? Oke, kembali lagi dengan Kak Akmal. Nah, sore ini kita mau membahas tentang 7 dampak positif dan negatif pergaulan bebas bagi remaja. Nah, kalau kita ingat-ingat ya, kemarin itu kan kita ke Bogor ya. Kita sudah membahas tentang kenakalan remaja. Nah, kenakalan remaja ini kan, kalau Bung Diki membahas itu kemarin tentang nafsa ya, yang perilaku remaja yang penyalahgunaan obat ya pada remaja. Nah, sekarang kita tentang pergaulan bebas nih, ada 7 nih ya. Nah, 7 itu apa aja sih? Nah, kayak yang di sini nih, gitu ya, 7. Nah, yang pertama ya, yang pertama itu terjerumus kepada narkoba. Nah, ini masalah narkoba nih lagi-lagi gitu. Tapi sebelumnya saya mau bawain tentang remaja itu kayak gimana sih, ya kan? Nah, remaja itu biasanya masuk fase-fase dalam pencarian jati diri. Nah, jati diri seperti apa sih? Kan gitu. Penasarannya itu luar biasa, penasarannya gitu. Nah, ini dia yang mau kita bahas lagi tentang jiwa-jiwa remaja. Nah, gitu loh. Tadi kayak yang barusan disebutin ya, tentang 1, terjerumus kepada narkoba. Nah, salah satu contoh dampak buruk pergaulan bebas bagi remaja itu dapat menimbulkan pengaruh pada obat-obatan gitu loh, seperti narkoba, obat penenang, dan sebagainya. Banyak yang memang harus diedukasi kepada seorang remaja gitu. Nah, terus remaja ini cenderung ingin mencoba hal baru gitu, yang dia bisa mengeksplor gitu loh, kemana-mana gitu loh. Nah, terus jika tidak disaring dalam pergaulan, maka bisa saja memilih teman yang salah. Nah, ini perlu ada peran orang tua gitu, penting dalam memfilter, memilih pergaulan lingkungan teman-temannya, teman sebaya maupun yang lebih tua gitu loh. Karena kalau namanya anak-anak remaja biasanya ingin gitu loh, ingin merasa dewasa seperti itu. Nanti kita bahas lagi ya untuk merasa dewasanya ya. Habis itu yang kedua. Nah, yang kedua ini apa aja sih gitu loh. Nah, yang kedua ini kan tawuran remaja nih ya. Tawuran remaja biasanya dilakukan oleh anak-anak sekolah ya, namanya juga remaja ya, anak sekolah, tawuran SMP, SMA gitu. Nah, dampak positif dan negatifnya nih, pergaulan bebas bagi remaja nih ya, secara negatifnya adalah remaja mudah terbawa kepada kenakalan remaja seperti bully, provokasi, nah, dan masih banyak lagi gitu. Nah, ini masuk untuk kategori yang tadi, tawuran remaja ya. Biasanya dimulai dari bercanda gitu loh, adanya body shaming gitu loh. Nah, terus adanya konformitas, yang dimana memang kalau di dalam teori sosial itu lu bisa nggak gitu, lu mau gabung ke kita. Nah, kalau lu nggak mau, ya udah, kalau lo nggak bisa dan nggak mampu, berarti lo cemen gitu. Nah, ada keinginan dia untuk bergabung kepada suatu kelompok, lalu di dalam kelompok itu ada tuntutan yang harus dijalani. Nah, itu namanya teori konformitas di dalam teori sosial, seperti itu. Nah, usia remaja
memang rentan gitu terhadap provokasi dan isu yang tidak jelas kebenarannya, mudah terpancing seperti itu. Jadi ada namanya, salah satunya apa ya, faktor emosi gitu loh, faktor emosi yang labil gitu. Lu begini, lu begitu, gitu. Nah habis itu sehingga sangat mungkin terjadi penyimpangan kenakalan remaja karena salah dalam bergaul seperti itu. Nah, dalam bergaul dan terlalu bebas tanpa tahu batasan yang baik dan benar itu juga mengakibatkan penyimpangan dalam perilaku seperti itu. Oke, yang berikutnya, seks bebas. Nah, seks bebas nih yang agak gimana ya? Mungkin di kalangan bukan hanya remaja ya, tapi di mana saat anak-anak masih remaja itu norma-norma ini agak kurang gitu, karena dia belum kesadaran akan sosial ini masih kurang seperti itu. Nah, dampak buruknya gimana? Nah, terhadap seks bebas, banyak remaja yang ingin mencoba dan ingin tahu mengenai hal tersebut seperti itu. Nah, jika salah dalam memilih pertemanan, bisa saja remaja akan mencoba melakukan hal tersebut dan sudah pasti dampaknya sangat fatal. Bisa HIV ya. Ya, itu HIV ini kan salah satu dampak klinisnya ya, dampak medis ya. Terus dampak sosialnya, dia bisa mendapat cemoohan gitu. Jadi kayak sanksi sosial dari lingkungan keluarga atau lingkungan masyarakat seperti itu apabila diketahui tentang seks bebas pada remaja gitu. Nah, selain ia akan terkucil dalam status sekolahnya, ya kan, terhina secara agama, kemarahan dari orang tua, juga penyakit yang akan diderita yang serius seperti tadi yang saya sebutkan gitu. Nah, terus jadi lagi-lagi nih ya, peran orang tua sangat penting dalam pengawasan setiap kegiatan anak remaja. Beberapa dampak psikologis akibat seks bebas yang wajib diketahui oleh orang tua. Lagi-lagi orang tua ya kan, peran orang tua kembali nih kayak pembahasan kita yang kemarin gitu. Ini wajib, orang tua wajib tahu gitu. Nah, habis itu kita masuk ke poin berikutnya, minuman keras dan rokok. Nah, mungkin masalah minuman keras ini biasa ya, udah biasa di telinga kita. Dampaknya apa sih? Mabuk, overdosis ya, terus rokok paru-paru, jantung, terus ya yang ada di TV kan, yang ada di iklan gitu loh. Tapi kan lagi-lagi kesadaran kita akan hidup sehat, terutama di kalangan remaja, itu agak kurang seperti itu. Nah, terus selain hal tersebut ya, ini dampak buruk ya, dampak buruk terhadap pergaulan bebas bagi remaja pada minuman keras dan rokok ya. Katanya kalau tidak merokok, apalagi mencoba minuman keras, tidak gaul dibilangnya, bahkan dijauhi dari komunitas, dari pergaulan. Nah, dibilang, lo ngerokok dong. Kalau lo nggak ngerokok cemen, kata gitu. Lo minum dong, gitu. Kalau nggak kayak gitu, dibilang cemen, kata gitu kan. Nah, ini yang kadang-kadang kita tuh, ini yang tadi saya sebutkan kayak teori konformitas ya, teori sosial yang dimana satu kelompok ada tuntutan gitu, menuntut apabila individu ingin masuk ke dalam satu kelompok, nah dia harus mengikuti aturan-aturan atau tuntutan di dalam suatu kelompok itu. Lo mau gabung? Ya lo harus ngerokok dong. Kalau nggak ngerokok lo cemen. Kalau nggak lo nggak usah gabung. Nah, ini teori konformitas salah satunya seperti itu. Lagi-lagi peran orang tua. Peran orang tua nih harus tahu gitu, harus peka gitu. Peka dan paham. Oke? Nah,
Yang kelima, memiliki teman yang banyak. Nah, teman yang banyak nih kadang-kadang namanya anak muda ya, seneng gitu dapat teman daerah sini, dapat teman daerah sini. Mereka menganggap mereka mempunyai relasi gitu loh, mempunyai relasi. Tapi ya, catatan gitu, ketika dia mendapatkan teman yang salah, nah ini yang bahaya gitu loh. Maka orang tua harus bisa mengawasi, melihat kegiatan anak-anaknya apa. Tapi jangan sekali-kali orang tua menegur langsung seperti itu, karena anak-anak ini adalah fase remaja yang dimana fase-fase rentan keintiman hubungan antara anak dan orang tua gitu. Di dalam keluarga nih selalu ada jeda dan jarak gitu. Nah, maka jangan ditegur langsung, tapi orang tua juga dituntut untuk cerdas dalam komunikasi seperti itu ya. Nah, habis itu pengalaman baru. Pengalaman baru nih, contohnya misalkan bertukar pikiran ya, saling tukar informasi, menghadapi permasalahan yang ada seperti itu. Nah, lagi-lagi pengalaman baru membuat para remaja belajar untuk lebih mandiri, menghargai, dan mampu berpikir secara bijak tentang kondisi, situasi, dan lingkungan baru seperti itu. Nah, ini juga ya memang ada positif dan negatifnya. Lagi-lagi bagaimana kepantangan emosional bagi seorang remaja dalam menghadapi masalah baru seperti itu. Nah, ini lagi-lagi peran orang tua dalam pendekatan emosional gitu. Nah, ketika dia sudah dekat, orang tua bisa menjadi seorang sahabat, maka anak tidak lagi khawatir tentang pengalaman baru yang berupa masalah yang berat gitu loh. Lagi-lagi orang tua gitu loh. Nah, oke, masuk ke yang terakhir, mampu berpikir secara dewasa. Nah, karena memiliki teman yang banyak dan pergaulan bebas ya, manfaat yang dirasakan anak remaja menjadi memiliki pola pikir dan sikap yang dewasa seperti itu. Semakin pengetahuan dan wawasannya terbuka, maka membuat mereka semakin mengerti dan bisa memahami apa yang baik dan mana yang tidak baik. Nah, jadi sehingga mampu mengatasi semua permasalahan dengan kepala yang dingin. Nah, ini jadi anak-anak remaja tuh pengen banget yang namanya buru-buru dewasa gitu loh. Kadang-kadang menuntut untuk dirinya dewasa. Pernah kita ketahui kan di kalangan-kalangan remaja nih, ketika dengan lawan jenisnya aja seolah-olah kayak udah pasutri gitu kan. Secara tidak sadar remaja ini menganggap dirinya sudah dewasa. Gue bisa loh menyelesaikan masalah ini, seperti itu. Nah, jadi dari saya seperti itu aja. Nah, sekian penjelasan mengenai dampak positif dan negatif pergaulan bebas bagi remaja. Semoga menjadikan pengetahuan dan manfaat untuk Anda dalam mengawasi anak remaja Anda bergaul secara baik dan tepat. Oke, tunggu di season berikutnya. Saya Akmal Yansa, pamit undur diri. Bye-bye.